Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang menderang seperti yang sekarang ini. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tria Sahara dengan NIM 5201111007, Prodi PTBB B 2020 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randus Nurmayani. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan ceramah singkat mengenai hati. Kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus yakin tanpa ragu dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya saudara-saudara semua, pada dasarnya pengertian iman yaitu yakin tanpa ragu. Semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan dari hati, bukan amalan lisan. Karena kalau lisan bisa berubah, tetapi jika kalau dari hati, maka akan terjadi komitmen. Misalnya seorang lelaki mengatakan kepada perempuan bahwa ia mencintainya. Kita sebagai perempuan jangan langsung percaya kepada lisannya, tetapi katakan kepadanya, tulislah cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Sebab cinta juga sama, cinta kan masalah hati, karena dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu selalu mengatakan kepada kita, apakah kita sudah yakin, apakah kita sudah mantap untuk menerima lamaran seorang lelaki? Maka sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan menjadi milikmu selamanya. Iman juga hati. Makanya ketika orang ada beriman dengan lisan, itu akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu bukan di lisan, kata Allah, tapi di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun, ia pasti dengan tenang. Misalnya, cinta itu kalau dengan lisan, itu tidak ada apa-apanya, melainkan dengan hati. Karena jika dengan hati, apapun yang kita tidak suka, jika pasangan kita suka, pasti kita akan terikut suka. Ada orang Arab mengatakan pada Quran surah ke-49 ayat 14 surah Al-Hujurat. Ada Arab Baduy datang ke Nabi, lalu ia mengatakan, qalatil a'rabu amanna, yaitu ada Arab Baduy berkata kepada Sallallahu Alaihi Wasallam, kami telah beriman, cuman dikatakan hanya dengan lisan, belum sampai ke hati. Langsung jawaban turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad pada orang-orang ini, kalian belum serius imannya. Lalu walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam yang pertama kali yaitu mengucapkan kalimat iman di lisannya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, belum selesai ayatnya, selanjutnya yaitu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, yang artinya yaitu sementara imannya belum masuk ke hati. Karena belum masuk ke hati, susah mengerjakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika
jika kita sudah masuk ke hati imannya, mengerjakan apapun maka akan gampang saudara-saudara semua. Bahkan belum Allah perintahkan, kita sudah menunggu. Contohnya yaitu azan asar. Sebelum azan, kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Tetapi kalau iman hanya di lisan, tidak masuk ke hati, jangankan sebelum tiba waktunya, habis waktu pun kita tidak kepikiran juga. Sudah selesai azan, sudah selesai sholat, bahkan kita ketinggalan akan sholat itu. Hanya dua ketentuan Allah, yaitu perintah dan larangan. Maka jika kita ingin kuat imannya, maka tinggal keluarkan apa perintah Allah dan apa larangannya. Dan sederhana saja, apa yang diperintahkan Allah maka laksanakanlah, dan jika apa larangan Allah maka tinggalkanlah. Itu saja yang menjadi iman di hati kita, maka kita akan menjadi hidup yang tenang. Untuk itu hendaklah kita selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua diberi hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada batasnya, sehingga kita dapat memperoleh pahala-pahala darinya yang seluas-luasnya. Itulah tadi ceramah singkat saya mengenai hati yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara semuanya. Semoga kita bisa lebih mengerti lagi arti penting dari keseriusan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita mengamalkannya di kehidupan sehari-hari agar mendapat cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan ini bukan berarti ibadah saya dan akhlak saya sudah sempurna, melainkan hanya untuk mengingatkan suatu kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.